Di ayat 29 ini kita akan banyak mempelajari kepingan-kepingan yang selama ini dipelajari tapi dalam khilafiyah, di dalam perbedaan pendapat ya. Kan banyak ini nanti ya. Hanya jangan ngantuk ya. Ini penting ini. Jangan ngantuk. Siap, Gus. Yang kamera-kameranya dimatiin tuh jangan ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Yang pertama kalimat ini Allah memberi penegasan Muhammad itu Rasulnya, utusan Allah gitu. Kenapa ditegaskan begitu? Karena orang kadang masih nggak yakin ya dengan kerasulan Muhammad itu kadang masih nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Ya karena Rasulullah itu kalau dari sisi lahir ya tampak biasa, ya kayak orang biasa. Orang yang tidak punya iman di dalam hatinya melihat Rasulullah itu ya manusia biasa loh. Kamu itu loh Muhammad gitu. Rasul kok ya ke pasar, ya ke gitu. Ada dalam Al-Quran itu. Rasul utusan Allah kok gitu ya. Harusnya utusan Allah itu ya nggak berjalan di muka bumi. Ya malaikat gitu. Jadi mereka tidak terima kalau utusan Allah itu bashar, manusia biasa. Makanya Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi diperintahkan Allah untuk menyampaikan bahwa saya itu ana basyarum mithlukum. Saya itu manusia biasa seperti kalian. Seperti kalian, mithlukum. Tapi yuha ilayya, aku ini diberi wahyu oleh Allah. Itu. Maka penegasan ayat ini itu meskipun tampak lahir di depan matamu wahai manusia, Muhammad itu manusia biasa, tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang pikirannya, ucapannya, tindakannya itu selalu dibimbing dan atas dasar wahyu Allah. Jadi jangan nganggap dia orang sembarangan. Ya, manusia biasa secara fisiologi, secara fisik manusia biasa. Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia luar biasa dari sisi bahwa beliau adalah utusan Allah, wakil Allah. Kalau orang Jawa Pangeran Katon. Kenapa bilang Pangeran Katon? Karena kepada beliaulah engkau merepresentasikan taatmu pada Allah. Jadi kalau kamu misalnya mau taat kepada Allah, kepada siapa kamu mau taat? Hah? Aku taat kepada Allah. Loh, Allah di mana? Kan nggak kelihatan. Berarti ketaatanmu itu harus terwujudkan dalam apa? Ketaatan kepada utusannya Allah. Makanya kalimatnya selalu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya Allah. Karena ketaatanmu kepada Allah itu diwakili dengan ketaatanmu kepada Rasulnya Allah. Gitu. Nah, sehingga ini yang seringkali kita luput memahami. Ya. Maka Muhammadur Rasulullah ini, ayo jangan melihat hanya seperti lahirnya Rasulullah yang manusia biasa. Tetapi melihatlah bahwa beliau itu adalah wakil Allah di bumi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, ini kalimat kedua yang perlu dipahami secara seksama juga. Orang-orang beriman, Rasulullah juga, itu punya dua sisi yang lengkap. Dua sisi yang jelas. Terhadap orang-orang kafir, mereka tegas. Bahkan kadang keras. Saya ulangi. Terhadap orang-orang kafir, mereka itu tegas dan keras. Pertama, tegas terhadap orang kafir dulu nih. Tegas itu karena orang kafir kan ada dua ya. Kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir tapi mereka tidak memusuhi kita. Tidak menyerang kita. Itu kafir zimmi. Ya, kafir yang zimmi.
terhadap mereka, kita tetap tegas terhadap hukum-hukum Allah. Kita tidak makan babi, kita menganggap anjing itu najis, kita tidak mengikuti ritual agama kepercayaan mereka, kita tetap konsisten menjalankan ajaran kita, tetap meskipun kita tidak memerangi mereka, tetapi tetap tegas di dalam antara hak dan batil, tidak dicampur-campur, tidak dikurang-kurangi, tidak dilembut-lembutkan. Ya biasa aja, tegas saja. Itu terhadap kafir dhimmi. Tetapi kita tidak boleh memusuhi mereka, kita juga tidak boleh mencaci mereka, kita juga tidak boleh memerangi mereka. Ya saling tenggang rasa saja. Nah ini terhadap kafir dhimmi. Sementara terhadap kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Misalnya dulu Belanda ke sini dengan misi Gold, Gospel, and Glory. Saya ulangi, Gold, Gospel, and Glory, 3G. Gold, dia ke sini memang mencari emas, mencari harta, mencari rempah-rempah, mencari sumber daya alamnya Indonesia. Yang kedua, Gospel. Mereka ke sini memang untuk menyebarkan agama Kristen mereka. Belanda itu tujuannya itu. Nah, lalu Glory. Mereka ke sini itu untuk menyebarkan glory. Glory itu apa? Kejayaan, mencari kemenangan, mencari kebanggaan, kemasyhuran. Nah, ketika mereka datang menyebarkan gospelnya dengan tembak, dengan bom, dengan pesawat, dengan tank, mereka ini kafir harbi, orang Belanda ini. Orang yang harus dihadapi dengan keras juga. Maka asyidda'u 'alal kufar. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras dan tegas, maknanya di situ. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang beriman di ayat sebelumnya, mereka dihalangi untuk masuk ke dalam kota Mekah, meskipun perjanjian Hudaybiyah sudah ada, tapi mereka tetap dihalangi, maka saatnya lah bertindak keras. Maka Rasulullah datang ke Mekah itu tahun berikutnya dengan membawa 120.000 pasukan bersenjata lengkap. Ngejak opo? Nah, apa? Ngejak opo? Ini dadaku, mana dadamu? Nah, itu gitu. Jadi ini, maka itu menjadi satu gambaran buat kita bahwa Islam itu tidak selamanya kemudian lembut, ngalah. Islam itu rahmatan. Tidak selalu begitu. Kalau sampean begitu, kita tidak pernah menang melawan Belanda, kita tidak pernah merdeka melawan Belanda. Tidak pernah. Tidak pernah. Adanya perjanjian Renville, adanya perjanjian Meja Bundar, ada perjanjian Den Haag, apa macam-macam itu. Perjanjian-perjanjian atau perundingan-perundingan dengan Belanda itu melalui jalur damai itu. Mereka mau berdamai, mereka mau berunding karena mereka kewalahan menghadapi kerasnya perjuangan para pejuang yang bawa tembak. Jadi jangan dianggap bahwa perjuangan Indonesia melawan Belanda itu hanya melalui jalur politik, basa-basi mulut, enggak. Pada saat serangan umum 11 Maret 1949, sampai mereka kemudian mau duduk kembali dalam perjanjian, itu ya karena Panglima Sudirman yang gerilya, meskipun dalam keadaan sakit, tembak-tembakan, nggak keras gimana. Itu ya karena ada Kolonel Soeharto yang memimpin serangan umum 11 Maret di Jogja. Ya tembak-tembakan, ya mateni orang Londo, ya keras. Saya kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kehidupan Rasulullah sebagai Rasul selama hampir 22 tahun sekian bulan atau 23 tahun kerasulan Rasulullah, itu sejak para ahli sejarah mencatat ada ratusan ekspedisi tempur perang. Baik ekspedisi small expedition, pasukan unit-unit kecil untuk menaklukkan beberapa kabilah yang membangkang, atau ekspedisi tempur besar seperti perang Badar, perang Tabuk, perang Hunain,
sampai penaklukan kota Mekah yang kita bahas dalam surat An-Nasr kemarin. Itu perang, yang namanya perang ya dibacok putul, patah lehernya. Itu. Jadi itu asyidda'u 'alal kufar. Karena apa? Mereka memerangi kita. Nah, saya ingin menggambarkan dua sisi utuh Islam. Islam itu tidak kejam, tidak ngawur, benar. Tapi Islam juga tidak lemah, gemulai, lalu kompromi terhadap segala hal. Enggak. Islam itu memiliki dua sisi penuh. Terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita, ya kita tetap memberikan, menebarkan kasih dengan mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang lembut, dengan teladan yang baik. Tetap. Tapi bagi mereka-mereka yang mencoba-coba untuk bersikap keras atau menyerang kita, jangan salah. Kita pun punya konsep yang tidak kalah keras. Gitu loh. Sehingga dua sisi ini jangan dipotong. Supaya apa? Karena kalau kita hanya memotong satu sisi seolah-olah Islam itu lemah gemulai, tidak berani bertindak, tidak berani bersuara, nanti ini melemahkan sisi-sisi ghirah perjuangan. Sehingga umat Islam itu atas nama toleransi, lalu mereka padahal sebenarnya sedang lemah imannya, sedang tidak berani keluar dari zona nyaman. Ini bahaya. Ya. Maka jadi harus kita tumbuhkan utuh itu. Terhadap umat non-agama kita, orang kafir, tetapi mereka tidak memerangi kita, ya kita tidak boleh membunuh mereka, menghantam, tidak boleh. Bukan begitu caranya. Kenapa? Karena di masa Madinah, Nabi Muhammad SAW, di situ ya ada orang kafir loh ya. Jadi pada saat Rasulullah di Madinah, di situ itu bukan kok semuanya Islam. Ya ada Yahudi, ya ada Nasrani. Ya Rasulullah apa membunuh mereka? Ya enggak. Apakah Rasulullah mendiskriminasi mereka? Ya enggak. Bahkan Rasulullah sering baik berdagang, saling membantu dengan orang Yahudi. Rasulullah itu ketika wafat, itu sebelum wafat itu masih sempat menggadaikan baju besi beliau ke orang Yahudi untuk 30 sok gandum. Artinya ada hubungan perdagangan dengan biasa aja. Tetapi kalau sudah bicara ada Bani Quraidah dan Bani Nadir dari Yahudi yang memerangi Rasulullah, diperangi balik. Dihancurkan mereka sampai seakar-akarnya. Loh, begitu loh ya. Jadi dua sisi ini harus kita tangkap. Jangan karena lemahnya iman lalu kita ada Belanda datang nyerang kita terus kita ini tidak boleh, kita ini rahmatan lil alamin. Terus mereka ngomongin baik kita dor ngebom masjid kita, terus kita tidak apa-apa, kita harus sabar, Islam itu kasih sayang. Wah, tidak bisa begitu. Ya, nah, kalau begitu dulu Indonesia tidak merdeka-merdeka. Tapi ketika dalam masa damai, kita juga tidak ada begitu-begitu. Ya tidak boleh kemudian kita ke sana kemari, ayo hancurkan itu gereja. Jangan, tidak boleh. Tidak ada gitu ajaran Islam. Ya, jadi dua sisi itu harus kita pegang utuh. Lalu yang selanjutnya, ruhama ubainahum tarahum. Ruhama ubainahum. Kalimat yang kedua adalah ruhama ubainahum. Mereka berkasih sayang di antara mereka. Nah, ini ada satu hadis dulu. Ada satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah menyatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada umat yang menjadi sekelompok orang yang menjadi kekaguman para nabi, para rasul. Mereka ini berjalan di atas cahaya ketika di akhirat nanti. Di padang mahsyar kan semua orang berkumpul. Semua orang berkumpul. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat itu kumpul semua. Nah, pada saat kumpul itu, orang semua itu dalam keadaan sedih, mereka ada ditampakkan dalam kondisi sesuai dengan perilakunya masing-masing. Ada yang tampak dengan lidahnya menjulur, ada yang tanduknya menjuntai, ada yang dengan selalu mengeluarkan nanah dari mulutnya, ada yang perutnya besar sampai dia nyeret perutnya itu, ada yang macam-macam, ada yang dirupakan dalam bentuk muka babi, ada yang bukan dalam kera dan sebagainya. Dalam kondisi yang sangat mengerikan itu, ada sekelompok orang
yang berjalan di atas cahaya. Dan mereka ini, kata Nabi, mereka bukan dari golongan Nabi, bukan dari golongan para mujahid, bukan dari golongan para sahabat. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa, tapi mereka menjadi kekaguman para nabi dan para rasul. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Mereka akan datang di akhir zaman. Mereka saling berkasih sayang di antara sesamanya, semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ikatan keluarga atau ikatan apapun. Nah, mereka berkasih sayang ini yang dimaksud ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Jadi meskipun keras terhadap orang kafir, tapi terhadap sesamanya orang beriman sangat kasih sayang. Dulur mukmin istilahnya. Apa? Apa? Dulur mukmin. Nah, dulur mukmin ini justru jauh lebih erat daripada sekedar ikatan biologis. Jadi ada yang namanya saudara biologis, ada yang namanya saudara ideologis. Ya, saudara ideologis inilah saudara mukmin. Kalau saudara biologis, ya itu saudara, juga kita tetap harus berkasih sayang. Tapi kadang ikatan ideologis ini di masa Rasulullah itu yang jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Ya. Ya. Ini yang kenapa? Karena mereka mencintainya itu karena Allah, bukan hanya karena sekedar ikatan saudara. Lah kalau sekarang saudara kandung aja kadang udah nggak mau saling bantu ya toh. Kuno-kuno karep-karepmu gitu. Nah, orang beriman enggak, meskipun enggak ada ikatan darah, tapi mereka bisa saling bantu, bahkan nyawa pun dikorbankan untuk saudaranya itu. Ada satu cerita dalam sebuah peperangan dulu. Dalam sebuah peperangan itu banyak orang sudah meninggal gitu. Lalu di tengah-tengah tumpukan mayat itu ada yang merintih air, minta air. Lalu ada seorang yang sedang meneliti habis perang itu, siapa yang mungkin masih terluka itu, dia langsung dengar itu langsung bawakan air. Nah, dibawakan air, begitu nyampe di tempat yang merintih itu mau diminumkan, karena memang air cuma sedikit, cuma cukup untuk dia tok. Ya, seseloki air gitu. Lalu ketika mau diminum, ternyata di seberang agak jauh gitu ada teriakan juga, rintihan orang yang sedang luka parah dan juga teriak minum. Loh, orang yang sedang luka parah yang tadi minta air itu dengan serta-merta, sudah berikan saja saudaraku yang sedang kesakitan itu, mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Lalu orang ini kebingungan, cuma ini memang. Akhirnya dibawa ke orang yang nomor 2 tadi. Ditatangi, ternyata betul luka parah di dalam tubuhnya dan dehidrasi karena darah terlalu banyak keluar. Lalu hendak diberikan kepada orang itu, dan dia memang betul-betul membutuhkan minuman. Tapi begitu mau diminum, ternyata di ujung yang lain juga ada teriak, haus, haus. Akhirnya orang ini, yang kedua ini, sudahlah berikan kepada saudaraku yang sedang teriak haus itu. Mungkin dia lebih membutuhkan. Bingung, dia langsung pergi ke yang ketiga. Yang ketiga pun begitu. Begitu nyampe situ, ketika mau diminum, ternyata sudah meninggal. Begitu dia kembali ke orang yang pertama juga sudah meninggal. Begitu mau kembali ke orang yang kedua sudah meninggal. Jadi di antara mereka itu orang-orang beriman yang lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itulah ruhama'u bainahum. Seperti itulah dulur orang-orang beriman di masa itu. Nah, sekarang kita gimana? Kalau kita mau diakui sebagai alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, saudaranya Rasulullah. Ya. Kalimat yang keempat, tarahum ruk'a sujjadan. Tarahum ruk'an sujjadan. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Dan kamu melihat mereka itu orang-orang yang ahli sujud, ahli rukuk, hanya karena semata-mata mencari ridho dan karunia Allah. Jadi ahli sujud, ahli rukuk. 1-2 tafsir. Pertama, tafsir yang pertama adalah ruka'an sujadan itu diartikan sebagai sholat. Ahli ibadah. Rukuk dan sujud itu mewakili sholat.
Jadi mereka yang sangat tekun, disiplin dalam menegakkan sholat 5 waktu itu, maupun juga tekun dan disiplin di dalam menjalankan sholat-sholat sunnah. Itu tafsir pertama. Bahwa mereka adalah orang-orang yang yuqimuna sholata. Apa? Menegakkan sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tafsir yang kedua adalah ruka'an sujadan itu simbol dari ketaatan kepada Allah dalam perilaku sehari-hari. Simbol ketaatan. Tidak hanya ritualnya dia sholatnya rajin, tetapi juga di dalam perilaku sehari-hari. Itu taat selalu setiap kali mau melaksanakan sesuatu selalu refer atau kembalinya kepada ajaran Allah. Nah, itu ruka'an sujadan. Kenapa? Karena mereka hanya yabtahuna fadlan minallah wa ridwanan. Mereka semata-mata hanya mencari ridho Allah dan keridhoannya, tidak ada cari lain wis. Urip pokoknya nyari ridhonya Allah, itu tok wis. Ya. Nah, dua tafsir itu benar dua-duanya. Ya, baik tafsir secara lahir bahwa mereka itu orang yang sangat menjaga sholatnya, maupun tafsir yang kedua secara maknawi mereka adalah orang yang taat tunduk kepada Allah. Lalu kalimat yang keenam, ya tadi ada kelima apa keenam, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Saya kok tadi itu pas buka video tadi, setelah Twitter tadi, buka video sebentar kok pas ada perdebatan tentang ini tadi itu. Ada satu dokter lulusan Timur Tengah dan ada satu habib yang juga terkenal di negeri ini. Mereka saling mencaci persoalan ayat ini. Tadi saya padahal nggak tahu kalau kita akan bahas ini. Jadi di sini disebut simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu akan melihat tanda-tanda mereka itu dari bekas sujud mereka. Dari bekas sujud mereka, di wajah mereka. Jadi kamu akan melihat mereka itu yang ahli ibadah itu dari wajah mereka yang bekas sujud mereka. Loh, ini yang sering jadi perdebatan. Bekas sujud itu ada yang mengartikan bahwa jidatnya hitam. Yang ada gininya itu ya. Apa itu? Ini loh. Apa? Ya ada hitam-hitamnya itu. Tuh. Bahwa itu athari sujud yang dimaksud dalam ayat ini. Nah yang satunya, enggak harus gitu. Ngawur itu. Nah gitu juga. Lalu gimana sikap kita memahami dua tafsir itu? Yang bekasnya hitam ya monggo, yang enggak hitam ya monggo. Kalau memang enggak bisa hitam ya jangan digosok-gosokkan biar hitam. Dibentur-benturkan biar hitam ya enggak usah. Tapi kalau yang sudah hitam ya jangan dihina. Oh memang kulitnya itu sensitif, jadi kena benturan dikit aja sudah hitam, jangan dihina. Kita harus tetap mendahulukan husnudon. Sangat mungkin memang orang yang jidatnya hitam itu sering sujud, sangat mungkin. Sudah enggak apa-apa. Tapi yang tidak hitam pun belum tentu berarti tidak pernah sujud. Karena apa? Yang dimaksud dengan min athari sujud, ini dua makna dulu ya. Makna yang pertama adalah makna lahir. Makna lahir yang dimaksud min athari sujud, ini kan di masa Rasulullah, itu kan sujudnya kan nggak di marmer tekel kayak gini. Lantai masjid saat itu ya pasir biasa itu loh. Pasir biasa. Pasir biasa, sehingga seringkali kalau malam sujud itu paginya itu masih kadang kelihatan ada bekas-bekas pasir. Tetapi selain itu, yang kedua, dari sisi makna lahir adalah mereka ini wajahnya itu wajah orang ahli sujud itu wajahnya itu selalu berseri, penuh dengan kalau kita mandang itu sejuk damai gitu. Itu dari sisi lahir. Yang ketiga dari sisi lahir adalah mereka ini
min athari sujud adalah menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang penuh dengan keramahan, orang-orang yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu kelihatan orang-orang yang ahli ibadah itu kelihatannya begitu, sudah kelihatan. Ada, saya sering sampaikannya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang yang sholat, itu bisa mencegah dari keji dan munkar. Sehingga semakin sering dia sholat, semakin dia sering sujud, semakin dia sering rukuk, maka akan semakin tampak bahwa dia selalu jauh dari kemungkaran. Itu min athari sujud. Athar, bekas dari sholat, bekas dari ibadah, ada pada perilaku tadi. Loh, gitu. Lalu gimana makna gaibnya? Makna gaibnya adalah yang dimaksud min athari sujud itu tampak nanti di akhirat. Tampak nanti di akhirat. Banyak hadis yang menyebutkan itu. Ada satu hadis gini. Nah, ini. Ada satu hadis. Rasulullah mengunjungi sebuah makam. Jadi makam ini adalah pemakaman orang-orang Islam yang sudah wafat di medan jihad. Lalu Rasulullah menyampaikan, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Fa inna insya'allahu bikum lahiqun. Salam sejahtera, assalamualaikum, wahai kampung orang-orang beriman. Dan insya Allah, aku, kata Rasulullah, akan segera bersamamu, segera menyusulmu. Lalu setelah menyampaikan salam itu, masih ngantuk? Sudah tidur? Masih ngikuti? Kok saya dengar ada suara krok gitu. Siap, Bos. Masih mantap, Bos. Nah, setelah menyampaikan salam itu, kemudian Rasulullah menyampaikan gini, aku gini nih kangen, pengen sekali ketemu sama saudara-saudaraku. Loh, kata sahabat, loh bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Nah, gimana sahabat ngomong gitu? Para sahabat itu udah berani mati, jiwa raga untuk Rasulullah. Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu ya Rasul? Saudara-saudaramu ya Rasul? Enggak, kamu itu sahabat-sahabatku. Saudaraku belum datang sekarang. Gitu. Loh, bagaimana engkau mengetahui dia belum datang, ya Rasul? Iya, dia nanti datang di akhir zaman. Lalu bagaimana engkau mengetahuinya, Rasul? Ya, seandainya kamu punya kuda di tanah lapang yang semuanya berwajah hitam, lalu ada beberapa kuda yang ada ciri di dahi dan mukanya itu berwarna putih serta kakinya. Bukankah kamu mudah mengenalinya? Bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasul. Nah, nanti aku akan mengenali mereka di akhirat itu. Di tengah padang mahsyar seluruh miliaran orang yang berkumpul itu, kata Rasul. Seandainya nanti semua orang itu bermuka hitam karena dosa-dosa mereka, maka aku akan mengenali saudara-saudaraku itu. Wajah dan kaki mereka atau anggota mereka, kaki mereka bercahaya karena bekas wudu, bekas sujud, bekas wudu. Loh, jadi bercahaya dan min athari sujudnya itu nanti dikenali di akhirat. Bisa jadi di dunia nggak kelihatan apa-apa, min athari sujud orangnya ya biasa-biasa saja. Tapi bercahayanya itu nanti di akhirat. Nah, kita ini gimana? Kata Nabi, ya itu tadi saudara-saudaranya Nabi ya yang tadi itu. Yang berjalan di atas cahaya, yang berkasih sayang antar sesamanya hanya semata-mata karena Allah. Ayo jadi saudara-saudaranya Nabi. Bukan dari golongan Nabi, bukan dari kalangan Rasul, bukan dari kalangan Mujahid, tetapi mereka menjadi kekaguman para Nabi, para Rasul, dan berjalan di atas cahaya, muka dan anggota wudhu mereka. Makanya jaga wudhu itu. Ya, nah sehingga min athari sujud tadi, ayo kita keluar dari perdebatan itu. Bagi yang kepalanya, mukanya ternyata jidatnya hitam, ya enggak apa-apa. Yang hitam mau diapain? Enggak usah dihina-hina. Juga jangan suudzon itu, riak itu. Enggak usah, belum tentu riak juga kok. Ya toh? Jangan dihina-hina juga. Tapi bagi yang tidak jidat hitam, juga jangan dia, oh ini enggak pernah sujud. Jangan gitu. Oh ya, Pak Guru Muhtar itu, kalau
pas sujud sendirian berdoa kepada Allah tuh ratusan ayat yang dibaca, ratusan doa yang dibaca. Nah, tapi ya enggak hitam juga. Dan muka Rasulullah keningnya juga enggak hitam. Sahabat 4 itu juga enggak ada yang keningnya hitam. Enggak ada. Apakah kita meragukan lamanya sujud beliau-beliau? Enggak mungkin. Enggak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa jidat Rasulullah itu, kening Rasulullah itu hitam. Enggak ada. Demikian pula 4 sahabat yang lain. Itu. Jadi kita harus berdiri pada porsi yang sesungguhnya. Bahwa min athari sujud ini tidak selalu tentang jidat hitam. Tapi kalau ada yang juga jidat hitam, kita juga nggak boleh bersuudzon bahwa mereka riya, bersuudzon bahwa mereka gini, enggak apa-apa. Itu sudah jadi, anggap aja kayak ya kulit biasa aja itu. Bukan sebuah tanda ketidaksujudan atau bukan sebuah tanda keahlian sujud juga ya. Jadi itu tadi yang dimaksud min atharis sujud. Dan yang dimaksud adalah wujuhihim, wajah mereka. Jadi wajah itu tidak hanya kening, ya wajah itu tidak hanya kening, tapi seluruh wajah mereka menandakan ba'da sujud, ba'da ibadah. Dzalika mathaluhum fit Taurat, seperti itu perumpamaan mereka dalam Taurat, wa mathaluhum fil Injil, dan dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala rusuqihi yu'jibu zurra'a. Jadi seperti itulah perumpamaan dalam Taurat Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, ia menguatkan lalu menjadi besar, maka ia tegak di atas batangnya. Jadi orang-orang beriman itu semakin banyak beribadah, semakin sujud, semakin rukuk, semakin taat, itu pohon-pohon keimanannya itu makin mengakar, akarnya makin menggunjam, kemudian batang-batangnya makin rindang, bermanfaat untuk orang yang berteduh, juga bisa menjadi sumber air, kan gitu pohon yang kuat ya. Pohon yang kuat kan, kalau kita ngambil air di bawah itu juga banyak, bisa menyimpan air, bisa menjadi tempat orang berteduh, dia juga bisa pohon, dan kalau berbuah juga bermanfaat, pokoknya selalu bermanfaat. Makanya kemarin saya sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau keimanan kita, sujud kita, rukuk kita, asarnya, nah lagi-lagi asarnya apa? Dampaknya itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Tidak penting muka kita seperti apa secara lahir, tapi kalau bekas sujud, bekas ibadah, itu asarnya, bekasnya itu adalah seperti pohon tadi, yang tertanam kuat, menggunjam, lalu menjadi tanaman yang di atas batangnya menyenangkan bagi para penanamnya itu. Gitu. Jadi bermanfaat untuk orang-orang sesamanya, untuk orang tuanya, keluarganya, sesamanya. Tapi liyaghidza bihimul kufar, tapi dia Allah hendak membuat jengkel orang-orang kafir itu. Mudah dihina begini, dihina begitu, kok enggak ngaruh sama sekali, gitu kan? Diserang begini, serang begitu, tapi tetap saling berkasih sayang antar sama. Makanya jamaah kita harus tetap kita kuatkan itu, saling berkasih sayangnya, ya, saling membantunya, saling care-nya, ya, supaya menguatkan jamaah itu, ya. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan kita dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu apa? Maghfirah, ampunan ini kelihatan enggak? Enggak. Lalu ajran 'azima, pahala yang besar. Di mana ini? Di akhirat. Kelihatan enggak sekarang? Enggak. Jadi dua-duanya enggak kelihatan. Karena kita itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Saya rasa itu, waduh panjang sekali penjelasannya, masa hafal itu. Ya, kayak surat Al-Fatah ini memang luar biasa ya. Ayat 29 tadi saya sampaikan dengan panjang dan lebar. Wah, ini kalau pertanyaan saya buka panjang banyak sekali ini, padahal waktunya udah mau habis ya. Satu aja pertanyaan atau dua aja, silakan. Ada? Oke, kalau enggak ada, besok hari apa besok itu? Besok hari Kamis kita akan review surat Al-Fatah dari ayat 1 sampai ayat 29. Siap-siap ya.
mulai ayat 1 sampai 29, catatannya nanti dibuka, besok kita akan diskusi sampean yang ngomong banyak. Hari ini saya yang ngomong banyak, besok sampean yang saya jadi pendengar. Ayo ya, dari Australia sampai Aceh, sampai Singapura, silakan dibuka besok. Pelajaran kita kemarin apa? Kita besok diskusi. Termasuk boleh silakan besok bertanya tentang ayat ini maupun tentang ayat-ayat yang sebelumnya. Jelas ya? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Harusnya ada pertanyaan, biasanya tanya jawab, tapi karena waktunya sudah mepet, sampean juga harus mencari ma'isyah, berangkat ke kantor, berangkat ke sawah, berangkat ke toko, berangkat kemanapun sampean sedang mau aktivitas, tetap semangat, ya, tetap semangat, mencari karunia Allah dengan husnudzon kepada Allah. Jangan lemah, jangan pesimis. Karunia Allah wasi', bumi Allah wasi', luas. Bumi Allah luas, ya. Saya rasa itu, semoga Allah merahmati kita, menyehatkan jasmani rohani kita, iman kita diberikan keimanan yang kuat, yang tinggi, yang tebal, dan dimampukan Allah untuk tetap berada siratal mustaqim ila akhiril hayat husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Minat al-muslimat al-ahya'i minhum al-mat innaka qaribun mujibud du'a. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yu'adhibu man walayt wa la man adayt. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقيد الحاسدين من الجن والشياطين والجن كفر ربنا نجينا ولنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا Amin. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لي ولك ولنا Amin. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Alhamdulillah barakallah.